Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan citra penyakit padi menggunakan CNN. Sebelumnya dari kelompok 4 itu ada anggotanya dari saya sendiri yaitu Kintan Raselia, ada teman saya Saskia Dwi Septiani, Anggun Askia Azhara, dan Agustina Putri. Selanjutnya tentang deskripsi project akan dijelaskan oleh teman saya Saskia. Baiklah, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang deskripsi proyek. Nah, jadi proyek yang telah kami buat ini memiliki tujuan yaitu untuk mengembangkan sistem deteksi otomatis untuk penyakit pada tanaman padi dengan menggunakan CNN atau Convolutional Neural Networks. Nah, dalam proyek ini, gambar-gambar penyakit pada tanaman padi ini akan dikumpulkan sebagai dataset untuk melatih model CNN yang dapat mengklasifikasikan berbagai jenis penyakit padi seperti blast, busuk daun, dan lain-lain. Nah, sistem ini akan membantu para petani dan mendeteksi dan mengidentifikasi penyakit dengan cepat, sehingga dapat mengambil tindakan pengendalian yang tepat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu tentang CNN. Jadi, CNN ini atau Convolutional Neural Network ini merupakan jenis neural network yang digunakan untuk mengekstrak fitur dari gambar atau image. Nah, CNN ini dirancang khusus untuk mengenali pola dalam data gambar seperti bentuk, tekstur, dan warna. CNN ini juga bekerja dengan cara menggeser filter atau kernel kecil-kecil di atas gambar input. Jadi setiap filter ini akan mendeteksi fitur tertentu dalam gambar seperti tepi, sudut, atau tekstur. Nah, proses ini disebut dengan konvolusi. Hasil dari konvolusi itu merupakan peta fitur atau fitur map yang menunjukkan keberadaan fitur tersebut dalam gambar. Setelah lapisan konvolusi, ini biasanya diikuti oleh lapisan pooling yang berfungsi untuk mengurangi dimensi data dan mengurangi noise. Lapisan fully connected kemudian digunakan untuk mengklasifikasikan atau meregresi data berdasarkan fitur-fitur yang telah diekstrak. Selanjutnya merupakan proses dari CNN. Yang pertama itu ada input citra gambar, yang kedua itu ada konvolusi, yang ketiga itu ada activation fungsi atau relu. Lalu yang keempat itu ada pooling, yang kelima itu ada flattening, yang keenam itu ada fully connected layer. Sebelumnya, saya akan menjelaskan proses CNN yang pertama, yaitu input citra gambar. Baik, di input citra gambar ini, gambar atau data input dimasukkan ke dalam CNN. Ini misalnya, gambar dengan ukuran 32 kali 32 piksel dan tiga saluran warna seperti red, green, dan blue. Ini akan digambarkan sebagai matriks angka yang mewakili intensitas piksel. Selanjutnya yang kedua itu ada konvolusi. Nah, pada lapisan ini filter atau kernel kecil diterapkan ke gambar input untuk mengekstrasi fitur dasar seperti tepi, sudut, dan pola sederhana lainnya. Sehingga setiap filter akan menghasilkan fitur map yang menunjukkan area-area di mana fitur tersebut terdeteksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada activation function atau relu. Setelah konvolusi, hasilnya itu akan diteruskan ke fungsi aktivasi seperti relu, yang mana itu singkatan dari Rectified Linear Unit. Di sini, relu itu mengubah semua nilai negatif menjadi nol dan membiarkan nilai positif tetap sama, yang mana fungsi aktivasi ini memperkenalkan non-linearitas pada jaringan, di mana ini tuh penting untuk menangani data yang kompleks. Next. Lalu selanjutnya ada pooling. Setelah lapisan konvolusi dan diaktifasi, bakal dilakukan pooling untuk mengurangi dimensi peta fitur. Eh, Proses ini dilakukan dengan max pooling atau mengambil nilai maksimum dari sebuah area kecil atau average pooling atau mengambil rata-rata nilai dalam area kecil. Di mana pooling akan mengurangi ukuran peta fitur dan membantu mengurangi komputasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Cowok gue udah ngomong tahu tadi tuh. Gak sadar mic-nya melebu. Oh, nanya. Flattening. Flattening adalah langkah dalam arsitektur Convolution Neutral Network atau CNN yang digunakan untuk merubah hasil dari lapisan konvolasi dan polling menjadi vektor satu dimensi yang dapat diteruskan ke lapisan fully connection dense layer. Kemudian maksud dari angka 1085 itu adalah di mana angka satu itu diposisikan sebagai lapisan pertama, nol sebagai lapisan nol, begitu juga sampai 8 dan 5. Next, next. Kemudian terdapat fully connection layer. Fully connection layer adalah lapisan yang bertugas untuk menggabungkan informasi yang telah dipelajari oleh jaringan dan membuat prediksi akhir. Misalnya, dalam klarifikasi gambar, lapisan ini akan menghasilkan output yang menunjukkan kelas apa yang paling sesuai dengan gambar yang dimasukkan, di mana fully connection ini akan bertanggung jawab yang akan menghubungkan semua neuron pada layar sebelumnya ke semua neuron pada layar berikutnya, di mana neuron sebelumnya itu dari angka 1 sampai 9 dan berikutnya itu dari huruf A sampai D. Di mana angka 1 sampai 9 itu menunjukkan urutan layar dalam jaringan, sedangkan label A sampai D itu sebagai variabel ataupun fitur yang akan diambil oleh neuron selanjutnya. Next. Kemudian terdapat komponen-komponen penting dalam CNN. Yang pertama yaitu kernel, di mana kernel ini adalah master kecil yang digunakan untuk mengkonvolasi gambar, di mana kernel ini akan mengekstraksi fitur dari gambar seperti tepi, tekstur, atau pola tertentu. Contohnya, jika kita memiliki gambar 5 kali 5 dan filter 3 kali 3, maka filter ini akan melintasi gambar satu langkah pada satu waktu dan menghasilkan output yang lebih kecil dari gambar aslinya. Mungkin saja akan menghasilkan ukuran 2 kali 2. Kemudian yang kedua terdapat street, di mana street ini adalah langkah pergeseran filter, misalnya streak 1 ataupun streak 2, di mana fungsi streak 1 ini akan bergerak ke 1 piksel setiap kali, sedangkan streak 2 itu maksudnya akan bergerak 2 piksel setiap kali. Semakin besar streetnya, maka semakin kecil dimensi outputnya ataupun fitur map yang dihasilkan. Kemudian yang ketiga terdapat padding, di mana padding itu adalah menambahkan lapisan di sekitar gambar agar dimensi tetap saat konvolasi dilakukan. Di mana padding ini memungkinkan model untuk mempertahankan dimensi gambar input setelah dikonvolasi. Kemudian jenis padding itu ada dua, yaitu valid padding dan sham padding. Kemudian yang keempat terdapat fitur map, di mana fitur map ini adalah hasil dari konvolasi yang merepresentasikan fitur dari gambar. Next. Kemudian terdapat fungsi aktivasi relu dan polling, di mana relu ini adalah salah satu aktivasi yang paling digunakan dalam neutral network, karena termasuk pada CNN. Di mana relu ini akan membantu model pelajar pola yang lebih kompleks yang memberikan sifat non-linear, di mana dia itu akan bekerja dengan mengubah nilai negatif menjadi nol. Misalnya, dari neuron menerima input 3, output dari relu adalah neuron nol. Kemudian yang kedua, membantu menambahkan sifat non-linear pada model, di mana eh, non-linear ini akan membantu fitur yang lebih kompleks dan mengoptimalkan representasi data di setiap lapisan. Kemudian yang kedua itu dapat polling, di mana polling adalah eh, mengurangi dimensi gambar dan mempertahankan informasi penting, di mana
Polling ini akan mengurangi dimensi data atau fitur map yang dihasilkan dari CNN. Di mana jenis polling ini terdapat dua, yaitu max polling yang akan mengambil nilai tertinggi dalam area polling dan average polling yang akan mengambil rata-rata nilai dalam area polling. Next. Baik, untuk slide ini akan dijelaskan oleh saya. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai fitur learning. Jadi pada CNN, sebelum proses klasifikasi dilakukan, ada tahapan penting yang disebut fitur learning. Proses ini bertujuan untuk mengekstraksi fitur penting dari data gambar, seperti pola, tekstur, atau bentuk, yang nantinya digunakan sebagai input pada fully connect layer. Hasilnya adalah representasi fitur yang lebih terstruktur, yang sangat membantu dalam proses klasifikasi pada tahap akhir. Kemudian selanjutnya saya akan memberikan contoh aplikasi pada CNN. CNN sering digunakan untuk klasifikasi gambar huruf dalam American Sign Language atau bahasa isyarat Amerika. Dalam hal ini, CNN mampu mengenali fitur-fitur spesifik untuk setiap huruf, misalnya bentuk tangan dan pola unik lainnya. Dengan begitu, setiap gambar huruf bisa diklasifikasikan dengan akurat berdasarkan ciri khasnya. Next slide. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai keunggulan dari CNN ini. Keunggulan pertama adalah CNN ini dapat secara otomatis mengekstraksi fitur penting dari data tanpa memerlukan rekayasa fitur secara manual. Artinya, kita tidak perlu mendefinisikan pola atau karakteristik secara eksplisit, karena CNN secara otomatis belajar mengenali pola seperti tepi, tekstur, atau bentuk kompleks dari data gambar selama pelatihan. Kemudian keunggulan kedua adalah CNN memiliki efisiensi tinggi dalam komputasi. Hal ini terjadi karena dimensi data secara bertahap dikurangi melalui proses pooling. Dengan pooling, hanya informasi penting yang dipertahankan, sementara ukuran data yang diproses menjadi lebih kecil. Ini membantu mempercepat perhitungan, terutama untuk dataset yang besar. Next slide akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan eh, tentang source code, yaitu bahasa pemrograman Python. Jadi, pada baris pertama itu merupakan import TensorFlow STF. Baris ini mengimpor seluruh modul TensorFlow dan memberikan alias TF untuk mempermudah penulisan kode selanjutnya. Nah, TensorFlow ini merupakan sebuah library yang untuk model machine learning seperti khususnya untuk deep learning. Selanjutnya pada baris kedua itu terdapat from TensorFlow keras layers import 2D, max pooling 2D, flatten, dense dropout, dan input. Nah, jadi pada baris ini mengimport beberapa layer yang sering digunakan dalam CNN, khususnya untuk gambar image atau processing. Nah, masing-masing dari ini memiliki fungsi seperti pada V2D ini berfungsi sebagai layar konvolusi dua dimensi digunakan untuk mengekstrak fitur dari gambar. Lalu yang max pooling 2D ini adalah layer pooling untuk mengurangi dimensi spasial dari fitur yang telah diekstrak oleh layar konvolusi. Selanjutnya ada flatten pada layer ini untuk meratakan output dari layer sebelumnya menjadi vektor satu dimensi sehingga dapat diproses oleh layer dense. Lalu yang dense itu merupakan layer fully connected digunakan untuk melakukan klasifikasi atau regresi. Selanjutnya ada dropout. Ini merupakan layer untuk mencegah overfitting dengan secara acak menonaktifkan beberapa neuron selama pelatihan. Yang terakhir itu input. Nah, layer input ini mendefinisikan bentuk input dari model. Selanjutnya yang baris ketiga itu ada from TensorFlow keras models import sekuensial.
Nah, pada baris ini mengimpor kelas sekuensial dari modul kelas models. Nah, kelas ini digunakan untuk membuat model neural network dengan struktur berurutan atau sekuensial di mana setiap layer terhubung secara berurutan. Pada baris selanjutnya yaitu from TensorFlow keras processing image import load image to array. Nah, pada baris ini mengimpor dua fungsi dari modul keras processing image. Yang pertama itu ada load image. Jadi fungsi ini untuk memuat gambar dari disk. Yang kedua itu image to array. Fungsi ini untuk mengkonversi gambar menjadi array NumPy yang merupakan format dari yang dapat diproses oleh model neural network. Selanjutnya itu ada import NumPy SNP. Jadi pada baris ini mengimpor library NumPy yang merupakan library untuk komputasi numerik. NumPy ini sering digunakan untuk manipulasi array multidimensi. Lalu yang terakhir itu ada import matplotlib pilot as PLT. Jadi pada baris ini mengimpor library matplotlib yang merupakan library untuk visualisasi data. Matplotlib Matplotlib ini sering juga digunakan untuk membuat plot, grafik, dan visualisasi lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya eh, saya akan menjelaskan mengenai model convolutional neural network. Karena sebelumnya sudah saya jelaskan secara baris per baris pada pertemuan sebelumnya, maka pada pertemuan ini saya akan lebih memfokuskan pada bagian-bagian proses dari CNN-nya. Untuk proses yang pertama itu yaitu konvolusi atau convolutional layers. Ini berfungsi sebagai ekstraksi fitur penting dari gambar seperti tepi, sudut, atau pola kompleks lainnya. Proses ini dilakukan dengan filter atau kernel yang melintasi seluruh gambar. Pada kode eh, source code yang sudah kami buat, ini terdapat pada baris keempat, yaitu pada bagian converse to D 32 33 activation, relu, padding, sein. Filter berjumlah 32 pada layer pertama dengan ukuran kernel 3 kali 3. Operasi ini menghasilkan fitur baru dengan dimensi sama karena padding sama dengan same. Kemudian, untuk proses activation function atau relu yang berfungsi untuk membantu jaringan menangkap pola nonlinear dari data, relu rectified linear unit mengubah semua nilai negatif menjadi nol untuk menjaga nonlinearitas. Pada kode yang kami buat itu ada pada bagian activation sama dengan relu, yaitu pada baris-baris seperti berikutnya. Kemudian untuk proses ketiga yaitu pooling. Pooling ini berfungsi untuk mengurangi dimensi data atau sampling untuk mengurangi intensitas komputasi sekaligus mempertahankan informasi penting. Pada kode kami itu terdapat pada baris ke-6 yaitu max pooling to D 22. Pooling ini dilakukan dengan jendela 2 kali 2 menggunakan teknik max pooling yang mengambil nilai maksimum dari setiap jendela. Ini membantu mengurangi ukuran dimensi fitur secara bertahap sambil mempertahankan informasi utama. Selanjutnya, proses keempat yaitu flattening, yang berfungsi mengubah data 2D matriks fitur menjadi 1D atau vektor, agar dapat digunakan dalam lapisan dense atau fully connected. Pada kode ini terdapat pada bagian flatten pada eh, baris ke baris ke-12. Jadi semua fitur spesial hasil pooling disusun dalam bentuk vektor linear untuk masuk ke lapisan fully connected. Selanjutnya pada bagian 5 itu ada fully connected layer atau dense layer. Ini berfungsi menggabungkan semua fitur untuk membuat prediksi akhir. Pada kode ini terdapat pada bagian dense 128 activation relu
layer dense dengan 128 neuron dan fungsi aktivasi relu bertujuan mengelola fitur dan membangun pola untuk prediksi. Dropout 0,5 menonaktifkan 50% neuron secara acak untuk mencegah overfitting. Dense, num kategori, activation, softmax, layer terakhir ini dengan jumlah neuron sesuai kategori, num kategoris. Aktivasi softmax digunakan untuk menghasilkan probabilitas prediksi kelas. Baik, jadi begitulah untuk proses modelnya, yaitu seperti yang disebutkan Saskia, itu yang pertama ada data gambar diinputkan, kemudian vektor diekstraksi melalui proses konvolusi seperti yang saya jelaskan, kemudian dimensi fitur dikurangi oleh max pooling, kemudian proses konvolusi dan pooling diulang beberapa kali untuk memperdalam ekstraksi fitur. Selanjutnya fitur yang diekstraksi diratakan oleh flattening dan data yang dirumuskan untuk membuat prediksi oleh dense layer dengan output berupa probabilitas tiap kategori pada kelas akhir menggunakan softmax. Baik, next slide akan dijelaskan oleh teman saya, Kintan. Oke, selanjutnya pada codingan processing gambar, pre-processing gambar akan saya yang menjelaskan. Pada baris pertama itu terdapat depth pre-process image dalam kurung image path size sama dengan 256. Fungsi pre-process image ini bertujuan untuk membuat gambar, mengubahnya menjadi array numerik, menormalkan nilainya dan menyesuaikan dimensinya agar siap untuk digunakan dalam model pembelajaran mesin. Nah, di sini ada image path yang mana itu tuh path atau lokasi file gambar yang ingin diproses. Lalu di sini ada size dalam kurung 256,256 itu merupakan ukuran target gambar. Nah, pada baris kedua itu ada try yang mana try ini digunakan untuk menangani potensi error yang mungkin terjadi saat proses di dalamnya dijalankan. Pada baris ketiga terdapat image IMG sama dengan load image dalam kurung image path, target size sama dengan size. Yang mana ini tuh untuk membuat gambar dari path yang diberikan oleh image path ini dan mengubahnya ke ukuran dimensi size dalam kurun 256 dan fungsi large image itu berasal dari library-nya. Pada baris keempat terdapat image array sama dengan image to array dalam kurung image slash 255.0. Di sini tuh gunanya pada baris ini mengubah gambar menjadi array numerik dengan menggunakan fungsi image to array. Terus itu nanti array ini akan dinormalisasi ke rentang nilai 0 sampai 1 dengan membagi setiap elemen array dengan 255.0. Pada baris kelima terdapat image array sama dengan np.expand dims dalam kurung image array aksis sama dengan 0. Di sini itu pada baris ini digunakan untuk menambahkan dimensi baru ke array untuk menjadikannya bentuk batch. Contohnya dari 256, 2563 menjadi 1, 256, 256,3. Ini tuh diperlukan karena dilakukan untuk menggunakan fungsi np.expand dims dari library NumPy. Terus pada baris 6 terdapat return image array yang mana ini akan mengembalikan array yang telah diproses agar bisa digunakan sebagai input dalam model pembelajaran mesin. Lalu pada baris 7 terdapat except file not found error. Yang mana penjelasan di sini itu block except itu menangani error jika file gambarnya tuh nggak ditemukan gitu. Pada baris ke-8 terdapat print f error sama dengan file image path tidak ditemukan. Nah, di sini tuh menampilkan pesan kesalahan yang menyatakan bahwa file gambar dengan path tertentu tidak dapat ditemukan. Lalu yang terakhir ada return none. Jika terjadi error, fungsi mengembalikan none sebagai tanda bahwa proses tidak berhasil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian di sini terdapat prediksi dan visualisasi, di mana di sini tuh terdapat 3 proses, di mana itu terdapat processing, prediksi, dan visualisasi. Di mana processing ini adalah gambar dengan patch daun JPG yang akan diproses dengan fungsi proses image, di mana
Bagian ini tuh terdapat di bagian baris pertama yaitu proses image sama dengan pro, preproses image image patch di mana program ini adalah fungsi yang akan digunakan untuk memproses gambar eh, sebelum gambar dilakukan prediksi di mana fungsi ini akan dilakukan beberapa langkah seperti mengubah ukuran gambar, normalisasi, ataupun augmentasi. Kemudian yang kedua yaitu terdapat proses kondisi if, di mana terdapat kondisi if proses image is not known, di mana di sini itu akan memeriksa apakah proses image tidak bernilai non. Kemudian kemudian terdapat proses prediction sama dengan model predicts i- proses image di mana fungsi ini akan memprediksi kelas dari gambar yang telah diproses menggunakan model predicts yang akan mengembalikan array probabilitas untuk setiap kelas. Kemudian yang kedua yaitu terdapat predicts label NP Arithmetic Prediction Axis 1 di mana fungsi ini akan mendapatkan indeks kelas dengan probabilitas tertinggi dari hasil prediksi. Ini akan mengambil nilai maksimum dari array prediksi untuk menentukan kelas mana yang mungkin. Kemudian terdapat label Kemudian terdapat label Airy Break, Let Black, dan Healthy, di mana label ini sebagai label kelas yang akan mendefinisikan daftar label yang ada pada kelas-kelas tersebut, di mana kelasnya terdapat Airy Break, Let Black, dan Healthy. Kemudian kemudian terdapat print predicate class, di mana dia itu akan mencetak kelas yang berdasarkan indeks yang diperoleh sebelumnya. Kemudian terdapat PLT I'm so let's image di mana dia itu akan menampilkan gambar. Di sini itu termasuk di bagian visualisasi. Kemudian terdapat PLT title di mana PLT title ini akan menambahkan judul gambar pada output yang ditampilkan. Kemudian terdapat PLT axis off di mana dia itu akan menghilangkan sumbu pada plot gambar agar tampilan gambar lebih bersih dan fokus pada gambar itu sendiri. Kemudian terdapat PLT show yang akan menampilkan semua plot gambar dan judul ke layar komputer. Next, akan dibacakan oleh Anggun Askia Zahra. Baiklah, selanjutnya saya akan memaparkan kesimpulan. Jadi kesimpulannya, CNN adalah model yang sangat efektif untuk menangani data spesial, terutama data citra. Keunggulan utama CNN terletak pada cara kerjanya yang menggabungkan proses konvolusi, pooling, dan fully connected layer. Melalui tahap ini, CNN mampu secara otomatis mengekstraksi fitur penting dari data tanpa memerlukan campur tangan manual. Selain itu, CNN juga sangat efisien dalam proses klasifikasi data sehingga cocok untuk berbagai tugas seperti pengenalan wajah, klasifikasi objek, hingga deteksi pola dalam citra. Dengan efisiensi dan akurasi yang tinggi, CNN terus menjadi salah satu model andalan dalam dunia kecerdasan buatan, khususnya dalam pengolahan gambar. Baik, sekian presentasi dari kami. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kami yaitu kelompok 4. Sebelumnya kami mohon minta maaf apabila ada kesalahan kata dalam menjelaskan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.